Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Di tengah-tengah badai yang kami jalani dalam hidup kami tahu kami tidak pernah berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kami. Ada tangan Tuhan yang teracung yang menggendong kami. Sehingga apapun yang terjadi di hadapan kami hari-hari ini, kami tetap percaya kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Kami adalah orang-orang yang ditolong dan dibela Tuhan. Itu sebabnya setiap pagi kami mau mencari wajah Tuhan. Karena kami tahu Engkau penuh belas kasihan, Engkau penuh dengan kasih sayang, Engkau berikan kami kekuatan, sebab Engkaulah benteng pertahanan kami. Di hari yang baru, dalam minggu yang baru ini, kembali kami datang di altar kudus-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami dalam tangan Tuhan yang kuat. Itu sebabnya ya Bapa, kami rindu merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa pengurapan Tuhan turun atas setiap masing-masing umat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Sehingga di rumah mereka ada hadirat-Mu ya Allah. Di rumah mereka ada kuasa-Mu. Di rumah mereka ada damai sejahtera dan sukacita. Sebab Engkau Allah Yehova Syama, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Berikan kekuatan, berikan keteguhan hati, memberikan pengharapan. Sampaikan sesuatu bagi setiap kami pagi hari ini Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena hari ini kita sudah menyelesaikan, kemarin maksud saya hari Sabtu kita sudah menyelesaikan topik atau bahasan tentang dasar sukacita dari anak-anak Tuhan. Jadi ada 10 tepatnya ya kan, 10 dasar sukacita kita ada dalam tangan Tuhan. Bukan karena keadaan, bukan karena sikap orang kepada kita, bukan karena apapun yang terjadi di luar kita yang membuat kita bisa mendapatkan sukacita atau tidak. No. Tapi dasar sukacita kita sudah belajar kemarin selama 10 hari berturut-turut. Dan itu saya sangat harapkan buat setiap umat Tuhan agar tetap memutuskan selalu bersukacita. Amin saudara. Ya kan, karena kita sudah mengerti tentang dasar sukacita, maka kita akan masuk dalam tahap berikutnya, yakni sadar siapa diri kita atau status kita di pemandangan mata Tuhan. Kenapa saya mau bahas tentang hal ini? Ini penting karena ini adalah gambar diri kita. Apa gambar diri kita yang benar? Gambar diri kita bukanlah apa kata orang tentang kita. Karena kalau orang menyampaikan tentang kita, orang akan melihat kita punya apa, siapa kita, latar belakang kita. Kita akan dinilai oleh orang dengan keadaan kita. Tapi Yesus melihat kita berbeda. Yesus melihat kita dengan penuh kasih. Itu sebabnya Alkitab jelas mencatat bahwa engkau berharga di mataku, engkau terukir di telapak tanganku, engkau mulia, engkau adalah biji mataku. Dengan kata lain, gambar diri yang benar adalah siapa kita dan apa kata Tuhan tentang kita. Saya ulangi sekali lagi. Gambar diri kita yang benar adalah apa kata Tuhan tentang saya, bukan kata apa kata orang tentang kita. Ngerti sampai sini ya saudara ya? Karena manusia, teman, kerabat, orang-orang yang ada di luar kita akan menilai kita berdasarkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki pendidikan yang tinggi, kita akan dipandang hina. Kita nggak akan dianggap. Tapi bukan seperti itu cara Tuhan melihat kita. Cara Tuhan melihat kita dengan cara manusia menilai kita itu jauh berbeda. Nah, saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk mendasari hidup kita tentang apa kata Tuhan tentang siapa saya. Karena penting. Ini sangat penting yang menjadi dasar iman Kristen kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, apa perlakuan orang terhadap kita, itu tidak membuat kita rendah diri, membuat kita down, membuat kita drop, menjadi minder. Karena ujung-ujungnya orang akan minder. Tapi kalau kita tahu, kita ngerti siapa diri kita di hadapan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, maka kita akan bangkit dari rasa minder kita.
Karena kita tahu siapa diri kita di pemandangan mata Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Apa dikatakan di sana? 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Karena ada banyak orang gak sadar siapa dirinya, sehingga akhirnya minder, gak bisa buat apa-apa. Orang ngomong apa dia terima, orang ngomong apa dia terima, karena gak sadar. Sebab itu sadarlah, ayat 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, perhatikan saudaraku, baiklah kita sadar. Lihat saudara, Alkitab mengulang-ulang mengajarkan kepada setiap kita harus sadar. Sadar siapa kita, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bahkan Petrus bilang dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Alkitab mencatat kita harus sadar. Iya kan, kita harus apa? Sadar. Kita harus sadar siapa diri kita di pemandangan mata Tuhan. Sehingga orang mau menilai kita dengan kelemahan kita, orang mau menghakimi kita dengan kekurangan keterbatasan kita, kita nggak peduli. Kenapa? Karena kita mengerti siapa diri saya di pemandangan mata Tuhan. Itu yang menentukan sebagaimana saya ada hari ini. Itu yang kita pegang. Amin saudara. Nah itu sebabnya dalam beberapa hari ke depan, atau lebih tepatnya selama seminggu ini, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saya akan sharing kepada setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan, tentang siapa diri kita di pemandangan mata Tuhan. Saya berharap selesai daripada kita bahas berarti 6 hari berturut-turut, kita menjadi pribadi-pribadi yang pulih gambar diri kita. Gak jadi orang-orang yang minder gitu kan, gak jadi orang-orang yang down menghadapi masalah, gak jadi orang-orang yang takut gentar menghadapi pergumulan. No, karena kita tahu who am I, siapa diri saya. Ya saudara ya. Nah jadi pertanyaan sekarang kita adalah sadar siapa kita. Yang pertama di hari ini, siapa kita di pemandangan mata Tuhan? Yang pertama saya katakan kita adalah hamba Tuhan. Nah ini dasar. Ada banyak orang mengklasifikasikan, membuat perbedaan. Oh saya bukan hamba Tuhan, jadi nanti aja dulu ngelakuin firman. Oh saya bukan hamba Tuhan, jadi nanti aja dulu sabarnya. Saya bisa marah-marah karena saya bukan hamba Tuhan. Nanti hamba Tuhan itu dikatakan sebagai seorang pendeta, nanti dikatakan hamba Tuhan itu sebagai seorang penginjil. No, hamba Tuhan adalah orang yang hidupnya telah dibebaskan dari dosa, ditebus oleh darah Yesus, maka dia menjadi hamba Yesus, hamba Tuhan, hamba Kristus, hamba Allah. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Sehingga akhirnya kita mengerti, oh berarti saya selama ini adalah hamba Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, maka saya mesti ngerti apa yang menjadi tugas daripada hamba Tuhan. Ingat, bukan hanya mereka yang dikatakan pendeta adalah hamba Tuhan, bukan hanya mereka yang dikatakan sekolah teologi ya, mereka disebutkan hamba Tuhan. No, tetapi semua orang yang sudah diselamatkan, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia memberikan dirinya di bawah kuasa otoritas Kristus. Itulah disebut hamba. Berarti orang yang menghambakan dirinya kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Kristus. Siapa Tuhan kita? Yesus. Berarti kita hamba Kristus, hamba Yesus, hamba Tuhan, hamba Allah. Amin. Jadi saya mau kita sama-sama mengerti dulu definisi dari hamba Tuhan, sehingga kita akhirnya menyadari panggilan kita atau saya adalah pribadi yang Alkitab katakan hamba Tuhan. Roma 6 ayat 22. Apa yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 22? Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, perhatikan, setelah kita sudah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi apa? Hamba Allah.
Lihat saudara, jadi dampak orang sudah dimerdekakan dari dosa, otomatis dia bukan lagi hamba dosa. Dia dimerdekakan dari dosa, maka dia menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memerdekakan dia dari dosa-dosa. Tadinya dia di bawah otoritas atau di bawah kuasa dari dosa, maka dia disebut hamba dosa. Tapi oleh anugerahnya, oleh kasihnya, maka Yesus mati buat setiap kita, menebus dengan darahnya. Maka kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari mana? Dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Hamba Allah, hamba Tuhan. Kita menghambakan diri kita kepada Tuhan. Yang tadinya kita menghambakan diri kita kepada dosa, sekarang kita menghambakan diri kita kepada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Bu, istri-istri dengar baik. Engkau hamba Tuhan. Kalau kau lagi marah-marah sama anak, engkau lagi marah-marah sama suami, ingat, marahlah sebagai hamba Tuhan. Ada amin? Iya. Pak, suami-suami dengar baik. Kita hamba Tuhan. Karena itu kalau kita lagi marah sama anak, lagi marah sama istri, ingat, saya hamba Tuhan. Marah saya harus marah seperti hamba Tuhan. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam marah kita. Iya kan? Jangan sampai marah kita menyakiti hati istri kita. Jangan sampai marah kita menyakiti hati anak-anak kita. Itulah hamba Tuhan. Makanya ada banyak anak-anak Tuhan gak sadar, sehingga akhirnya mengklasifikasikan, oh saya bukan hamba Tuhan, nanti aja saya bebas dari dosa. Oh saya bukan hamba Tuhan, nanti aja saya melayani Tuhan. Oh saya bukan hamba Tuhan. Kita kalau berdoa cari Tuhan, nangis-nangis dibilang, Tuhan tolonglah hambamu. Giliran disuruh melayani, giliran disuruh sabar, giliran disuruh membalas yang baik dengan yang jahat dengan yang baik. Aduh sorry ya, saya ada kesabaran, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta, saya masih punya masih bisa marah, saya masih bisa jahat sama orang. Come on dong, sadar dong siapa status kita. Amin saudara, kita hamba Tuhan. Hidup yang sudah ditebus dari dosa, hidup yang sudah dibeli oleh Yesus. Akhirnya sekarang saya menjadi hamba Yesus, hamba Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Lihat saudara, akhirnya kita dikuduskan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini jaminannya. Jadi jalurnya begini saudara, kita dulu tinggal di bawah dosa. Kita tinggal di bawah dosa. Setelah kita diselamatkan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal ibadah, tapi karena Yesus mengasihi kita. Ditebuslah kita, diambilnyalah kita dari bawah dosa, masuk ke dalam kuasanya Allah. Kenapa kita bisa masuk dalam kuasanya Allah? Karena kita ditebus oleh darah Yesus. Tanpa pengorbanan darah, tanpa pertumpahan darah, tidak ada ketebusan. Yesus mesti mati untuk menyelamatkan kita, untuk memerdekakan kita dari kutuk dosa. Akhirnya kita diselamatkan dan menjadi hamba Allah. Apakah sudah sempurna di hamba Allah ini? Belum. Makanya Rasul Paulus bilang kan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Pada akhirnya, ketika kita hidup dan tinggal di bawah sebagai hamba Allah, kita mulai dikuduskan. Kita dikuduskan, lama-lama kita menjadi sempurna segambar. Jadi itu yang saya bilang, betul kita hamba Tuhan, tapi kita belum sempurna. Tapi kita mau disempurnakan. Jangan bilang, oh jadi alasan gitu kan. Saya kan, betul saya hamba Tuhan, tapi kan saya belum sempurna. Saya masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Karena kita sadar. Kita harus sadar, kita harus ngerti, oh iya saya udah hamba Tuhan, maka saya gak boleh jatuh bangun lagi. Saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, sehingga hidup dalam pengudusan. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Beroleh hidup yang kekal. Lihat saudara, kita dimerdekakan dari dosa oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena amal baik kita, bukan karena perbuatan ibadat kita. Kita diselamatkan dan tinggal menjadi hamba Tuhan. Dan akhir dari semua itu adalah hidup yang kekal. Jadi jaminannya jelas, kita adalah hamba Tuhan.
Engkau yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, engkau hamba Tuhan. Siapapun engkau pengusaha, engkau bisnis, engkau dagang, engkau ibu rumah tangga, apapun tugas dan tanggung jawabmu, engkau tetap hamba Tuhan. Statusmu di hadapan Tuhan hamba. Pekerjaan kita boleh berbeda-beda, tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Sampai sini jelas? Ya saudara ya, sampai sini jelas dulu. Sehingga akhirnya nggak ada ya orang yang membeda-bedakan. Oh, saya bukan hamba Tuhan, saya cuman jemaat. Iya kan? Saudara mungkin pernah dengar itu kan? Saya bukan hamba Tuhan, saya cuman jemaat. Semua kita yang ditebus, dia adalah hamba. Karena kita dibeli. Dari hamba dosa dibeli sama Kristus oleh darahnya. Maka saat itu kita menjadi hamba Kristus. Jadi hari ini kita belajar yang pertama, siapa status kita di pemandangan mata Tuhan? Kita adalah hamba Tuhan. Nah, karena kita adalah hamba Tuhan, yang pertama saya pelajari, maka jadilah orang yang dapat dipercaya. Coba lihat 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 2. Dalam 1 Korintus 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua bilang begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Lihat. Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya apa? Kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan. Ada sebuah kepercayaan yang dititipkan, yang kita pegang gitu loh. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan kita, maka Tuhan mempercayakan kita sesuatu. Apa itu? Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena kan kita hamba. Kalau Tuhan bilang apa, maka hamba harus melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Gak bisa memberontak. Karena kita bukan Tuhan, kita hamba. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan kepada kami rahasia Allah. Lihat ayat 2 saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian, lihat saudara, adalah mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi yang pertama, karena kita mengerti saat ini kita adalah hamba Allah, hamba Tuhan, hamba Kristus, maka yang pertama saya pelajari, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Mulutmu jadi orang yang bisa dipercaya. Sikapmu, perkataanmu, keseharianmu, jadilah orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena engkau membawa nama Tuhan. Ngerti ya sampai sini ya? Kita membawa nama Tuhan. Lah kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, nggak bisa dipercaya, orang akan menilai siapa Tuhannya. Kok hambanya begini sih? Ada amin. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Karena engkau akan mendapat kepercayaan, saudara. Engkau mendapat kepercayaan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menguatkan orang, untuk menghibur yang susah, untuk memberikan kekuatan buat mereka yang lemah. Tuhan pakai saudara dan saya untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu. Jadi yang pertama, karena kita hamba Tuhan, maka jadilah orang yang bisa dipercaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Amin saudara. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Karena engkau memegang, engkau membawa nama Tuhan. Yang kedua saya pelajari, karena kita adalah hamba Tuhan, maka belajarlah agar selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10, Alkitab bilang begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kita hamba manusia atau hamba Allah? Tentu kita adalah hamba Allah, karena kita telah ditebus oleh Allah dari dosa, hidup dalam kebenaran. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.
Jadi yang kedua, karena kita mengerti kita adalah hamba Tuhan, hamba Kristus, hamba Allah, maka carilah perkenanan Tuhan. Bukan berusaha menyenangkan hati semua orang. Orang mau bilang apa tentang hidupmu, tugas kita satu, senangkan hati Tuhan. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, saudara, nggak bisa. Karena itu stop, berhenti menyenangkan hati semua orang. Cukup menyenangkan hati Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kebenaran, karena engkau hamba Allah. Engkau bukan hamba manusia. Engkau hamba Tuhan. Hidupmu telah ditebus, hidupmu telah dibeli. Carilah perkenanan Tuhan. Apa maksudnya perkenanan Tuhan? Tuhan maunya saya seperti apa? Tuhan maunya saya buat apa? Tuhan maunya saya kerjakan apa? Semua ada dalam firman-Nya. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak baca? Kita mau nggak merenungkannya? Sehingga akhirnya kita mengerti, oh ya, kalau saya buat ini, maka saya menyenangkan hati Raja, saya menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau saya buat ini, saya cuma sekedar menyenangkan manusia, tapi saya mengecewakan hati Tuhan. Berarti saya bukan hamba Tuhan, saya hamba manusia. Rasul Paulus jelas bilang kepada jemaat di Galatia, kalau aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Cari perkenanan Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau untuk engkau kerjakan dalam keseharian. Cari apa yang Tuhan mau untuk engkau buat dalam rumah tanggamu. Engkau sebagai seorang suami, engkau sebagai seorang istri, engkau sebagai orang tua, engkau sebagai anak-anak, cari apa yang Tuhan mau untuk engkau kerjakan. Minimal dari lingkup kecilmu, keluargamu terlebih dahulu. Jadilah pembawa damai, tentu itu yang Tuhan mau. Bukan bentar-bentar ngajak ribut, bentar-bentar ngajak berantem, bentar-bentar ngambek, bentar-bentar ngajakin ribut istri, ngajakin ribut suami. Yang Tuhan mau kan kita menjadi anak-anak damai, pembawa-pembawa damai. Itulah yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kenankan untuk kita lakukan. Amin, hamba Tuhan. Yes, kita adalah hamba Tuhan. Karena kita adalah hamba Tuhan, maka yang pertama kita mesti mengerti, engkau dipercayai untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Karena engkau membawa nama Kristus dalam hidupmu. Di kepala kita, di jidat kita itu ada nama Kristus. Jadi kalau kita buat apa-apa, orang menilai kita langsung. Dan yang kedua, cari perkenanan Tuhan, karena engkau hamba Tuhan. Bukan berusaha menyenangkan manusia. Engkau menyenangkan satu, yang satu kecewa. Engkau menyenangkan yang satu, yang lain kecewa. Karena kita gak bisa menyenangkan hati semua orang. Cukup cari apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Lakukan itu. Jadi tolak ukurnya gitu, saudara. Tolak ukurnya adalah apa yang membuat Tuhan senang, apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang saya buat. Walaupun terkadang kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, ada banyak orang yang kecewa, ada banyak orang yang gak terima. It's okay. Yang penting Tuhan disenangkan, karena saya hamba Tuhan. Saya ditebus, saya dibeli oleh darah Yesus. Saya diselamatkan, maka saya menjadi hamba Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita hamba Tuhan, maka jadilah perpanjangan tangannya. Lihat saudara, di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, kita tahu bersama, ini adalah amanat agung, perintah terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ini yang dia mau untuk kita lakukan. Berarti Tuhan mempercayakan. Itu yang tadi pertama kan, kita dipercayakan. Akhirnya kita berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang harus kita buat, yang Tuhan perintahkan. Dan pada akhirnya kita harus mengerti, saya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk di muka bumi ini. Apa dikatakan Yesus? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lihat, jadi Yesus sudah perintahkan kepada kita. Sekarang bagian kita, ayo lakukan apa yang Yesus sudah perintahkan. Itu yang saya sebut menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Engkau dalam rumah tanggamu, engkau bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan. Dengan cara apa? Bawa damai. Jadi pembawa damai. Tapi pendeta, suami saya ngajak ribut terus. Tapi pendeta, istri saya ngajak ribut terus. Bukan urusan kita. Tugas kita sebagai hamba Tuhan membawa damai. Karena kita gak menyenangkan hati orang.
kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau membawa damai di tempat di mana Tuhan titipkan engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita membawa perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhirnya Tuhan menyertai hamba-hambanya yang mengerjakan dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ayat Yohanes 15 ayat 16 sebagai ayat terakhir, saudara. Yohanes 15 ayat 16 bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih kita, dan aku telah menetapkan kamu. Lihat, setelah Yesus memilih kita, maka Yesus menetapkan kita untuk apa? Untuk pergi dan menghasilkan buah. Berarti ketika Tuhan menyuruh kita pergi untuk menghasilkan buah, berarti Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan mandatkan. Kenapa? Kita hamba. Karena kita hamba Tuhan, maka yang pertama ingatlah, engkau jadi orang yang bisa dipercaya. Karena engkau membawa nama Tuhan, engkau hambanya. Engkau mengecewakan orang, maka engkau mengecewakan Tuhan. Orang akan menghujat. Makanya Yesus bilang kan, biarlah setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Berarti sebaliknya juga berlaku. Kalau engkau orang melihat perbuatanmu yang jahat, orang akan mulai menghujat nama Tuhanmu. Jadi karena kita membawa nama Tuhan sebagai hambanya, maka jadilah orang yang bisa dipercaya. Dan yang kedua, karena kita adalah hamba Tuhan, ingat, kita harus belajar untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah, bukan menyenangkan hati semua orang. Kita gak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang, tapi belajar melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya buat, apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan, itu saya lakukan, itu saya kerjakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena saya adalah hamba Tuhan, maka saya dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun engkau berada, ingatlah statusmu, engkau adalah hamba Tuhan. Jangan mulai lagi buat perbedaan, saya cuman jemaat, saya juga cuman saya cuman pengerja lah, saya mah bukan hamba Tuhan. Bayangin saudara, dibuat ada klasifikasinya, ada pengerja, ada jemaat. Betul, itu dalam standar gereja, iya kan? Tapi kita semua di pemandangan mata Tuhan adalah hamba, adalah hamba-hambanya, adalah hamba Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya adalah hamba Tuhan. Jadi hari ini kita belajar di poin yang pertama, siapa saya? Apa yang Tuhan lihat dalam hidup saya? Yang pertama, saya adalah hamba Tuhan. Karena kau hamba Tuhan, lakukan apa yang menjadi tugasmu sebagai hamba Tuhan. Karena kau hamba Tuhan, jadilah orang yang bisa dipercaya. Karena kau hamba Tuhan, ayo kerjakan apa yang Tuhan suruh dalam hidupmu. Karena kau hamba Tuhan, jadilah perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kau berada. Jadilah pembawa-pembawa damai-Nya. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan materi tentang sukacita. Dasar kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus bersukacita. Dan kami sudah melalui hal itu. Biarlah hidup kami tetap terus selalu bersukacita dalam segala sesuatu. Dan kami berterima kasih karena hari ini kami masuk dalam tahapan pembelajaran lebih lagi Tuhan, tentang siapa diri kami di pemandangan mata Tuhan. Dan di hari yang pertama ini kami belajar bahwa kami adalah hamba Tuhan. Hidup kami telah ditebus dari dosa. Kami telah dimerdekakan dari kutuk-kutuk dosa. Dan sekarang kami adalah hamba Tuhan yang hidup kami harus kami abdikan kepada Tuhan. Karena itu hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, mendengarkan firman, kami menjadi orang-orang yang mengerti dan tidak lagi membeda-bedakan bahwa saya hanya jemaat, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan. Kami semua adalah hamba Tuhan di pemandangan mata Tuhan. Itu sebabnya ingatkan kami ketika kami marah, ingatkan kami harus marah sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak boleh sakit hati, tidak boleh panas hati, karena kami adalah hamba Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Tuhan tolong kami sehingga kami tidak selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap keadaan hidup kami. Tuhan tolong kami agar kami selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Karena kami adalah hamba Tuhan.
Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa biar tangan Tuhan terus menopang kami sebagai hamba-hambamu. Kami terus memberikan hidup kami kepada Tuhan. Sebagai hamba-hambamu kami terus menyerahkan setiap kekhawatiran kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Kami adalah hamba Tuhan dan kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Bapa, hamba berdoa biar firman termaterai dalam hati setiap kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit secara khusus Allah, mereka yang terpapar COVID hari-hari ini. Hamba berdoa, hamba mohon belas kasihan Tuhan. Mereka adalah hamba-hambamu, mereka adalah umat pilihanmu, mereka ditebus dengan darahmu. Hamba percaya mereka sudah disembuhkan, mereka dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kalau pandemi COVID hari-hari sedang merajalela, tapi kami percaya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya telah ditebus oleh darah Yesus, maka ada meterah. Tuhan pagari, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga sekalipun kalau mereka terpapar hari-hari ini, maka mereka tetap aman dalam tangan Tuhan. Sehingga sekalipun mereka terpapar hari-hari ini, mereka tetap kuat dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus jamah setiap yang sakit Allah. Kami percaya sampai hari ini Yesus kami tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau menyembuhkan kami yang sakit. Sebab Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh kami. Hamba juga berdoa ya Bapa, apapun yang menjadi kelemahan tubuh mereka di umat Tuhan, Tuhan pulihkan. Dan oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami semua terima dengan iman, bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Ekonomi mereka, keuangan mereka bergoncang, usaha bisnis mereka mungkin hari-hari tergoncang, baik oleh karena pandemik maupun ada karena PPKM darurat di berbagai-bagai tempat di daerah kami masing-masing. Hari ini kami diingatkan sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Sebagai hamba-hamba Tuhan, maka Tuhanlah yang menyediakan, mencukupkan hari-hari hidup kami. Bagian kami mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, tapi bagian Tuhan adalah yang memelihara hari-hari kehidupan kami. Hamba berdoa biar Tuhan yang memberkati setiap mereka. Tergenapi firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka terpelihara sebab apa yang diberkati oleh Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya sampai hari ini kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dengan hal-hal biasa, sehingga ketika Tuhan melihat kami mengucap syukur dalam hal-hal kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kami hal-hal yang besar. Bapak hamba berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari terlilit utang piutang oleh karena pandemik hari-hari ini, oleh karena goncangan ekonomi hari-hari ini. Bapak hamba berdoa memohon belas kasihan mereka, secara khusus mereka yang hari-hari terlilit utang piutang. Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka. Tuhan Yesus tolong mereka. Mereka percaya kepadamu, mereka anak-anakmu, mereka hamba-hambamu. Tolong mereka ya Bapa, sehingga setiap mereka boleh mengerti bahwa hidup mereka Tuhan pelihara. Mereka tidak boleh takut, mereka tidak boleh khawatir, mereka tidak boleh gentar. Tuntun mereka dengan hikmat-Mu ya Roh Kudus, sehingga setiap utang piutang mereka dapat selesaikan dalam nama Yesus, terlunaskan dalam nama Yesus, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga dari anak-anak-Mu. Kalau hari-hari ini ada umat Tuhan yang terus berdoa buat rumah tangga mereka, istri-istri yang berdoa buat suami agar dipulihkan, suami-suami yang berdoa agar istri-istrinya dipulihkan, ada anak-anak yang berdoa agar suami istri bapak mamanya rujuk kembali. Kami bersatu hati, kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan berbelas kasihan atas rumah tangga dan anak-Mu, sehingga pada akhirnya suami-suami dipulihkan, istri-istri dipulihkan, rumah tangga mereka dipulihkan oleh anugerah-Mu dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan lihat kalau ada anak-anak dari mereka yang berdoa buat orang tua mereka agar rujuk kembali, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya sampai hari ini jika ada yang berdoa, maka Tuhan mendengar doa kami dan memulihkan keadaan kami. Sehingga dimanapun istri-istri, suami-suami yang telah pergi meninggalkan mereka, kami perkatakan dalam nama Yesus, Tuhan ketuk hati mereka agar mereka kembali lagi datang ke pasangan mereka yang sah dan dipulihkan. Sebab Tuhan memulihkan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba juga berdoa buat secara khusus buat orang-orang muda yang hari-hari ini setia mengikut Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemik mereka datang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang muda dengar baik. Hidupmu dalam tangan Tuhan. Engkau tidak akan kekhawatiran penuh dengan kekurangan. Tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Engkau orang-orang muda yang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kau akan lihat hari depan yang penuh harapan. Karena Tuhan yang merekarakakan segala sesuatunya. Karena itu tetap setia, tetap cari Tuhan. Hamba berdoa buat orang-orang muda ini ya Bapa. Setiap mereka yang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidup mereka. Sehingga masa muda mereka baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Masa muda mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka diberkati Tuhan. Dan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Kalau mereka hari-hari mendoakan untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Yang berasal daripada Tuhan, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Yang terbaik Allah berikan kepada anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang buka jalan. Betul, pandemik hari-hari ini menutup pintu-pintu perusahaan, tapi kami percaya kalau Tuhan sudah membukakan pintu, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus terbuka pintu-pintu pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang berdoa secara khusus hari-hari ini untuk mendapatkan pekerjaan dalam perusahaan yang baik, perusahaan yang maju dengan penghasilan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada akhirnya hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang berdoa dalam rumah tangga mereka untuk mendapatkan keturunan. Hamba berdoa Tuhan buka jalan, bukakan kandungannya Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memiliki kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai anak-anak dalam rumah tangga mereka. Suami-suami, istri-istri, Tuhan berikan kesehatan dalam reproduksi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya mereka boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kepercayaan Tuhan titipkan dalam rumah tangga mereka. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang kami terus bawa, yang kami terus doakan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa sehingga jiwa-jiwa yang kami doakan terus, mungkin itu suami kami, mungkin dia istri kami, mungkin dia adik-adik, anak-anak, kakak-kakak kami Tuhan, mungkin dia orang tua kami, mertua, menantu kami, mungkin dia om tante kami, atau mungkin dia kenalan kerabat kami yang kami terus doakan, kami bawa agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memohon belas kasihan Allah atas mereka, sehingga setiap nama-nama yang kami sebutkan setiap hari kami doakan agar mereka menerima kasih karunia Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pada akhirnya kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami mengasihi kota-kota, pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa dan kota kami. Karena itu kami mau menopang mereka dalam doa-doa kami. Bapa, di dalam nama Yesus berkati pemimpin-pemimpin bangsa, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa buat Bapak Panglima TNI, buat Bapak Kapolri. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN. Di dalam nama Yesus, buat KPK yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka mengerjakan apa yang memberkati bangsa ini. Mereka mengerjakan apa yang membuat baik bangsa ini. Secara khusus di masa-masa pandemik ini, Tuhan tolong. Kami berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap keputusan-keputusan mereka yang mereka ambil adalah keputusan kebijaksanaan yang Tuhan taruh dalam hati mereka untuk memajukan bangsa ini, untuk memulihkan bangsa ini dari pandemik. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat siasat-siasat orang jahat, roh-roh perpecahan, roh-roh adu domba yang ada dan mulai masuk dalam bangsa kami. Sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan singkapkan dalam kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong juga dalam bangsa ini buat segala sesuatu untuk berjalannya vaksinasi dengan baik. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap mereka yang berada di garda terdepan, baik TNI, Polri, suster, dokter yang ada, perawat-perawat rumah sakit yang ada, bahkan volunteer-volunteer yang ada yang turut bergabung dan mengambil bagian di dalamnya. Kami berdoa, kami ucapkan berkat bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan topang mereka, Tuhan tolong mereka agar mereka tetap terus hidup dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun yang baik, mereka dijaga, disertai Tuhan, baik mereka maupun keluarga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat.
Kami berdoa segala bentuk siasat rancangan orang jahat, segala bentuk mafia-mafia perobatan, mafia-mafia rumah sakit, segala bentuk mereka yang mencoba mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini, tengah-tengah mayat yang bergelimpangan, Tuhan kami berdoa jamah dalam nama Yesus. Siapapun mereka, Roh Kudus sanggup menjamah mereka. Kami terus doakan mereka agar mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat. Mereka yang menghalalkan segala cara, Tuhan pulihkan hidup mereka, jamah mereka ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa juga buat Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, buat wali kota, wakil wali kota, buat bupati, wakil bupati, bahkan setiap mereka perangkat desa yang ada, setiap daerah-daerah yang mungkin hari ini sedang terpapar COVID. Bapak kami berdoa mohon belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anugerah Tuhan ada atas setiap daerah di dalam bangsa kami ini. Kami memohon agar angka orang-orang yang terpapar menurun di dalam nama Yesus, sehingga pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami, boleh pulih perekonomian bangsa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami bisa berdiri bagi bangsa ini, karena kami tahu kami ada di bangsa ini, kami ada di kota ini. Maka kami harus memberkati bangsa dan kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima, sehingga tergenapi apa yang Yesus katakan. Apapun juga yang kau doakan dan kau minta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami terima apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita sudah menaikkan apa yang menjadi pokok-pokok doa kita. Bagian kita berdoa, bagian kita merenungkan firman, bagian kita memuji menyembah Tuhan, bagian Tuhan menyelesaikan dan menolong setiap pergumulan permasalahan kita. Dan itu ingatlah, engkau adalah hamba Tuhan. Statusmu adalah hamba Tuhan. Bertindaklah seperti seorang hamba Tuhan. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Arahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu ya Allah. Diberkatilah mereka dengan kesehatan daripada Tuhan. Diberkatilah mereka dengan perekonomian yang baik. Diberkatilah mereka dalam usaha, pekerjaan, bisnis dagang mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima segala berkat yang datang daripada Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir pada ibadah doa pagi ini. Selamat beraktivitas. Shalom, shalom.